السلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur, alhamdulillah, mari kita tanamkan dalam hati dan kita ucapkan dengan lisan sebagai wujud rasa syukur kita atas limpah nikmat dan karunia-Nya. Bersyukur menuntut kesadaran bagi kita atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Tanpa kesadaran kita mendapat nikmat beribu dan berjuta nikmat yang kita terima berlalu begitu saja. Karena itu menjadi bersyukur kita setiap pekan dari anugerah Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan sholat jamaah Jumat di masjid yang mulia ini. Shalawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sukses membawa visi misi dakwahnya dalam menjabarkan agama Islam yang membawa kedamaian dan kasih sayang dalam bingkai rahmatan lil alamin. Serta kepada para sahabat, para pengikut yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya. Ma'asyiral muslimin, dalam mimbar ini khatib berpesan kepada diri sendiri dan para jamaah sekalian untuk sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk istiqomah, untuk menjalankan segala kebaikan-kebaikan, menjalankan perintah-perintah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, salah satu upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita ialah dengan cara terus istiqomah dan konsisten dalam melakukan kebaikan. Seorang hamba yang bisa menjaga keistiqomahan dan konsistensi dalam kebaikan akan mendapat balasan yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, yakni surga yang dipenuhi dengan kenikmatan di dalamnya. Allah berfirman dalam surat As-Fussilat ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Surat Fussilat ayat 30. Ma'asyiral muslimin, ayat ini memberikan gambaran kepada kita kabar bahwa yang bisa istiqomah dalam kebaikan, yang bisa menjaga, akan mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada momentum sholat Jumat ini, mari sama-sama kita tumbuhkan upaya dan semangat untuk bisa istiqomah dalam melakukan kebaikan, istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan. Allah akan menyuruh para malaikat untuk mendatangi orang-orang yang beriman dan istiqomah dalam pendiriannya, untuk menyampaikan kabar gembira, memberikan segala manfaat, melindunginya dari segala bahaya, dan menghilangkan duka cita yang mungkin akan ada padanya dalam semua urusan dunia dan akhirat. Dengan kita bisa istiqomah, kita akan menjadi manusia yang lapang dan tenang, tentram, tanpa ada kekhawatiran, karena Allah menjamin orang-orang yang istiqomah akan mendapatkan surga di sisinya. Dan orang itu oleh para guru-guru kita, para sepuh-sepuh kita, para alim ulama salafus soleh mengajarkan orang yang bisa istiqomah itu adalah orang yang tidak berlebih-lebihan. Orang yang berlebih-lebihan kecil atau sulit untuk menjaga istiqomah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda,
Inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sungguh ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah ibadah yang paling konsisten sekalipun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Masyarakat muslimin, berlebih-lebihan adalah tindakan ibadah yang kelihatannya baik, tapi konsistensinya, istiqomahnya yang sulit untuk kita laksanakan. Berdasarkan hadis ini, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, bukan termasuk kebaikan jika suatu perbuatan tidak bisa dilakukan dengan istiqomah dan terus-menerus. Suatu ibadah bisa dinilai baik jika pelakunya sudah bisa mengerjakan dengan penuh konsisten. Jika tidak, maka sama halnya ibadah itu tidak memiliki nilai apa-apa. Bahkan iman seseorang belum sepenuhnya dikatakan sempurna sebelum ia menjadi hamba yang istiqomah. Masyaallah muslimin, Alkisah sahabat Abdullah bin Amr bin As memiliki kebiasaan yang luar biasa dalam ibadah. Saking luar biasanya, bapaknya Amr bin As matur menyampaikan kepada Rasulullah SAW, anak saya ini luar biasa ibadahnya ya Rasul. Bahkan setelah menikah pun gairah konsistensi ibadah yang berlebih-lebihan ini tetap dijalankan. Bagaimana ini ya Rasul? Lalu Rasulullah SAW memanggil sahabat Abdullah bin Amr bin As, dan seperti layaknya pemimpin yang agung ini tidak akan pernah menerima aduan kecuali diverifikasi, dicek apakah benar aduan yang dilakukan oleh sahabat Amr bin As. Rasul bertanya, bagaimana sholatmu ya Amr bin As? Bagaimana mengkhatamkan Quranmu ya Amr bin As? Saya tiap malam mengkhatamkan Al-Quran ya Rasul. Bagaimana puasamu ya Amr bin As? Saya tiap hari puasa ya Amr bin As. Lalu Rasulullah berpesan, bagaimana kalau puasamu 3 hari sehari dalam sebulan? Bagaimana kalau mengkhatamkan Quranmu sebulan sekali dalam sebulan? Kata sahabat Abdullah, ya Rasul, terlalu ringan bagi saya untuk puasa 3 hari dalam sebulan. Terlalu ringan bagi saya untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam sebulan. Saya ini orang yang mampu untuk mengerjakan lebih dari itu. Akhirnya nego disepakati, ya udah kalau begitu seminggu 2 kali, Senin Kamis. Kurang ya Rasul. Akhirnya sehari puasa, sehari tidak, menjadi puasa daun. Dan khatam Quran diminta negosiasi, akhirnya sepakat, ya udah kalau itu seminggu sekali khatam Quran. Alhasil karena ini sudah dibaiat oleh Rasulullah, beliau menjaga upaya konsistensi. Namun apa yang terjadi ketika umur bertambah, ketika sudah mulai menua, apa yang semula perkasa, yang terasa ringan di mudanya, ternyata begitu berat di masa tuanya untuk konsistensi dalam ibadah yang sudah dibaiat oleh Rasulullah SAW. Meski begitu, sahabat Allah mencoba sekuat tenaga untuk istiqomah dan konsisten, sambil seraya menyesal kenapa dulu saya diperingan oleh Rasulullah SAW tidak mau, dan hari ini saya kepayahan atas keinginan saya sendiri. Masyarakat muslimin, dalam satu riwayat hadis, Abu Sufyan bertanya kepada Rasulullah, berilah satu kata yang tidak mungkin aku katakan kepada orang lain tentang Islam. Rasul menjawab, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah kamu beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqomah, maka kamu akan selamat dalam Islam. Istiqomah iman ini tidak hanya berhenti di masjid. Istiqomah iman kita
ketika kita ke pasar juga tetap beriman, ketika kita berdagang juga Islam, ketika kita bisnis tetap membawa iman, dan seterusnya. Iman kita tidak hanya berhenti di masjid, tidak hanya di musola, di majlis taklim, di kajian-kajian Islam, tapi begitu menjalani bisnis, begitu kita berdagang, begitu kita berniaga, kita meninggalkan iman yang menjadi mahal adalah keuntungan dan potensi duniawi yang sebesar-besarnya. Karena itu dengan istiqomah, insya Allah kita akan menjabat balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, demikianlah sama-sama kita menjaga, pentingnya menjaga istiqomah dalam ibadah dan melakukan kebaikan. Orang-orang yang bisa istiqomah akan mendapat balasan yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berupa jaminan surga dan dilindungi oleh para malaikat, baik urusan dunianya maupun akhiratnya. Orang yang bisa istiqomah juga sama halnya dengan orang yang berjalan untuk menyempurnakan imannya. Karena kesempurnaan iman bisa diraih dengan cara istiqomah. Yang bagus bukan golongan seminggu baca Quran 3 halaman, setelahnya kosong, ketemu lagi bulan depan. Tapi yang istiqomah tiap hari pada maghrib mungkin 5 ayat, tapi kita konsisten untuk menjaganya. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan pada kesempatan ini kita sama-sama bisa berupaya untuk menjadi hamba yang istiqomah dalam menjalankan kebaikan dan ketaatan. Demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini, yang intinya bagaimana kita bisa menjaga istiqomah dalam kebaikan yang sekonsisten-konsistennya. Semoga kita bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua dan digolongkan sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah